eh Rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan satu materi lanjutan, yaitu terkait dengan pembahasan materi kita di matriks ya. Kita lanjutkan sekarang masuk ke materi inverse matriks ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu semua bahwa kalau dalam bilangan biasa ya, kita mengenal nama mat inverse itu adalah kebalikan ya. Kalau dalam bilangan real biasa, kalau ada angka 2, maka kebalikannya adalah 1/2. Kenapa? Karena kalau 2 dikali setengah, ini hasilnya adalah 1. Begitu juga kalau kita punya 2/3, maka kebalikan dari 2/3 atau inverse-nya itu adalah 3/2. Karena apa? Karena kalau dikalikan, ini hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana inverse dalam matriks? Ya. Bagaimana inverse dalam matriks? Maka yang namanya inverse dalam matriks itu terjadi jika, katakanlah saya punya matriks A ya, inverse dari matriks A itu katakanlah B ya, misalnya inverse-nya adalah B. Nah, ini bisa terjadi jika perkalian A dan B atau perkalian B dan A itu akan menghasilkan matriks identitas. Itu ya. Jadi kalau saya punya matriks A, kemudian katakanlah yang menjadi inverse-nya adalah matriks B, maka matriks B menjadi inverse dari matriks A jika dan hanya jika perkalian antara A dan B berlaku komutatif ya, sama dengan B dan A, menghasilkan yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang isinya adalah diagonal utama adalah 1 dan diagonal yang lainnya adalah 0. Ini kalau 2 kali 2 berarti begini. Kalau 3 kali 3 berarti 1 1 1, yang lain 0. Gitu ya. Atau yang lainnya bisa jadi 1 1 1 1, yang lainnya 0. Ini yang kita sebut sebagai matriks identitas. Ya. Artinya ketika perkaliannya berlaku komutatif dan juga hasil kalinya adalah matriks identitas, maka kita bisa sebut yang satu adalah inverse dari yang lain. Nah, karena dia harus menghasilkan yang namanya matriks identitas, jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa tidak semua matriks itu punya inverse. Ya, hanya yang bisa menghasilkan perkalian yang hasilnya matriks identitas saja yang kemudian kita bisa sebut dia punya inverse. Oke, lanjut ya. Rumus dari inverse kita lambangkan, misalnya A, maka inverse itu adalah A pangkat min 1. Itu adalah 1 per determinan dari A, kalau dia matriks A ya, dikalikan A join dari matriks A ya. Ini berlaku untuk matriks n kali n, artinya dia ukurannya sama. Kemudian determinan dari A tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi untuk matriks A yang dia n kali n dan determinannya tidak sama dengan 0, maka berlaku rumus 1 per determinan A dikalikan A join A. Oke, saya akan bahas ini satu per satu ya. Dimaksud dengan A join itu apa? Kita langsung saja ke soal ya. Kita mulai dari soal yang sederhana dulu. Misalnya saya punya matriks A 1 2 4 10 ya. Langkah pertama adalah
kita tentukan seluruh nilai kofaktor. Ya, jadi kalau di sini kita lihat, maka kita punya kofaktor itu berarti 4. Pertama C11, C12, C21 dan C22 ya. Kita hitung satu persatu. Kita ingat kembali rumus kofaktor itu CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikalikan determinannya gitu ya. Oke, satu-satu. C11 berarti sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan MIJ. MIJ itu berarti kalau baris 1 dan kolom 1 berarti baris 1 dicoret, kolom 1 dicoret ya. Berarti ini adalah 10 ya. Min 1 pangkat 2 itu positif, berarti C11 10. Oke ya. C12 C12 berarti min 1 pangkat 1 tambah 2 berarti baris 1 dicoret, kolom kedua dicoret, berarti 2 ya. Ini min 1 jadi pangkat 3 berarti min, yang ininya min ya, jadi min 1, ini jadi 2. C13 nggak ada, sorry, C21 berarti min 1 pangkat 3, ini berarti kolom kedua baris pertama ya, berarti ini min 4, dan terakhir C22 min 1 pangkat 4, 1 4 2 10 berarti baris kedua kolom 2 1 ya, ini sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah punya nih nilai kofaktor satu-satu ya. Kalau kita gabungkan matriksnya, jadi gini, misalnya kita tulis lagi ya biar nggak bingung. Matriks A itu 1 4 2 10. Nah, kita juga punya kofaktor nih. Kalau kita gabungkan dalam matriks, berarti kofaktornya begini. Itu sama dengan apa? Sama dengan 10 min 2 kemudian min 4 dan 1. Ini nilai kofaktornya. Sementara ini nilai matriksnya, atau kita tulis aja sama seperti ini, A11, A12, A21 dan A22 ya. Kita tulis ulang 1 2 4 10 gitu ya. Nah, yang namanya inverse itu adalah 1 per determinan dikalikan adjoin. Nah, apa itu adjoin? Adjoin adalah transpos dari kumpulan kofaktor ya. Jadi transpos dari kumpulan kofaktor. Kita kan sudah punya ya kumpulan kofaktornya tuh ini ya, berarti tinggal ditransposkan saja. Berarti hasilnya apa transposnya? Yang jadi baris berubah jadi kolom, jadi seperti ini. Yang kolom berubah jadi baris, jadi min 4 1. Ini adalah adjoinnya ya. Adjoin itu saya ulangi adalah transpos dari susunan matriks kofaktor ya. Khususnya di sini adalah susunan matriks kofaktor dari A. Nah, sekarang kembali determinan nih. Determinan itu apa? Determinan berarti kita cukup mengalihkan
A dan C ya. Jadi ingat lagi, determinan itu kita perlu ngambil apa, satu baris penuh atau satu kolom penuh. Misalnya saya akan ngambil katakanlah kolom yang pertama ya, berarti saya kalikan dengan kolom pertama di kofaktor ya. Jadi 1/det saya tuliskan rumusnya, berarti 11 kali C11 ditambah, ingat determinan itu ditambah semua ya, tambah A21 kali C21 itu sama dengan 1 per A11 itu 1, C11 berapa tadi, 10 ya, ditambah A21 nya 2, C21 nya adalah min 4, sehingga kita dapatkan determinannya berarti 10 dikurangi 8. 10 kurangi 8 berarti 2 ya. Sekarang tinggal kalikan setengah dikalikan adjoinnya, atau sama seperti yang di sini dikalikan dengan setengah semua, artinya hasilnya adalah 5 min 1 min 2 dan setengah. Demikian Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil dari inverse matriks A. Oke ya. Nah, selanjutnya itu adalah 2 kali 2 ya. Kita ambil contoh lagi. Misalnya saya punya matriks yang ukurannya lebih besar. Ambillah katakanlah matriks A 3 kali 3 2 2 0 min 2 1 1 3 0 1. Langkah pertama adalah hitung kofaktornya ya. Kofaktornya hitung dulu, berarti C11 berarti min 1 pangkat 2 kali, kalau 11 berarti kan gampangnya ini misalnya baris pertama di kolom pertama dicoret, sisanya ini kan ya. Nah, ini dituliskan ke sini berarti 1 1 0 1 ya. Ini kalau dilanjutkan berarti min 1 pangkat 2 positif. Ini kita hitung determinan, berarti 1 kali 1 min 1 kali 0 sama dengan 1 ya. Seperti itu. Demikian juga untuk C yang lain, berarti min 2 3 1 1. Ini saya cepat saja ya. Untuk apa? Untuk nilai C nya dari mana sesuai dengan rumus tadi. Ini saya langsung saja memberikan nilainya agar pembahasan ini menjadi tidak lama. C13 berarti min 2 3 1 0 sama dengan min 3. C21 sama dengan min 2001 sama dengan min 2. C22 sama dengan 2301 sama dengan 2. C23 sama dengan min 2230 sama dengan 6. C31 sama dengan berarti 2011 sama dengan 2. C32 sama dengan min 20 min 21 sama dengan min 2. C33 sama dengan 22 min 21 sama dengan 6. Oke. Sesudah begini kita tinggal nyari item-item yang dibutuhkan untuk rumus inverse. Pertama determinan ya. Determinan dulu lah biar enak. Determinan kita ambil angka yang paling enak ya. Angka yang paling enak. Kalau menurut saya angka paling enak mungkin ini ya. 0110. Kita pasangkan dengan nilai yang berkesesuaian ya, berarti itu kan yang atas ini berarti A 13 kali C13 ditambah A 23 dikali C23 ditambah
apa A33 kali C33. Ini A13 C13 berarti 0 kali min 3 ditambah 1 kali 6 ditambah 1 kali 6 sama dengan berapa? 12. Seperti itu ya. Udah tuh dapat. Tinggal kita cari adjoint. Adjoint itu adalah inverse dari kofaktor. Kofaktornya dulu kita susun. Berarti ada 1, 5, min 3, min 2, 2, 6, 2, min 2 dan 6. Ini kita transpose ya. Kita transpose untuk mendapatkan adjoint, berarti yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris ya. Jadi gimana nih? Min 2, 2, 6, 2, min 2, 6. Kita sudah dapatkan nilai adjointnya ya. Sekarang kita masukkan ke rumus inverse. Berarti inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoint dari A, atau 1 per 12 dikalikan ini ya. Berarti 1 min 2, 2, 5, 2, min 2, min 3, 6, 6 dikalikan. Ini kalau nanti katakanlah dia berbentuk pecahan, pertahankan saja jadi pecahan ya, tinggal kalian sederhanakan. Berarti 1 per 12, 5 per 12, min 3 per 12 jadi min 1 per 4. Ini jadi min 1 per 6, 1 per 6, 1 per 2, 1 per 6, min 1 per 6, dan setengah. Maka ini adalah hasil inverse-nya. Itu saja. Jadi kompetensi yang akan kita tempuh untuk pertemuan di pertemuan keempat ini hanya dapat menyelesaikan atau menemukan nilai inverse dalam suatu matriks. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Untuk latihan silahkan dicoba ya. Misalnya saya punya matriks 201, min 2, 3, 4, min 5, 5, 6. Ini silahkan dicoba dicari inverse-nya oleh kalian. Nah, cocokkan untuk jawabannya nanti saya kasih. Ini saya kasih langsung jawabannya ya, silahkan cocokkan. Kalau seandainya jawabannya sama seperti jawaban ini, berarti kalian sudah menguasai gitu ya cara untuk mencari matriks ya, untuk inverse. Cara untuk mencari inverse dari matriks. Ya, demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak.